Untuk totalnya 123 dengan Ibu 124, Ibu. Ini masih 107 ya. Nanti dicatat aja yang nggak hadir siapa ya. Oke, kita mulai aja. Terus waktunya panjang amat itu emang Ibu dikasih berapa judul? Ibu satu, cuma itu jam di RPS saja, Ibu. Mm-mm. Sampai jam 14 ya. Betul nggak? Iya, Ibu, kalau di RPS. Ya udah, kita nggak apa-apa. Yang penting kita udah jalan aja dulu ya, gitu. Oke. Baik ya, kita mulai. Ibu akan share screen dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah kita sampai eh, pagi ke siang ini kita dalam kondisi sehat walafiat ya gitu. Nah, pertama saya akan informasikan, saya jujur ya baru dapat informasi saat ini dan baru dapat judul pun saya saat ini ya. Jadi bukannya tadi apa-apa Indri ya. Jadi sorry Indri ya kalau saya emang orangnya spontan, maka saya kaget banget. Karena tadi malam kalau dibilang Anda ngubungin saya tuh online sampai jam 10 yang ngurusin mahasiswa D3 sama STR ya gitu. Jadi eh, jangan seperti ini dadakan-dadakan karena ini satu ilmu yang nantinya mungkin Anda akan terapkan di dunia nyata ya gitu. Oke. Nah, saya juga nggak mau ngajarnya asal-asalan aja. Jujur aja ya gitu. Oke. Baik. Ibu akan share screen dulu ya. Sudah terlihat. Nah, Ibu Nelly ini agak serak-serak basah. Nah, ya, masih baru apa batuknya belum selesai pun, jadi tapi kedengaran nggak ke Anda? Agak serak-serak. Terdengar ya? Iya, Ibu, terdengar, Ibu. Ya, tolong dijawab ya. Kalau nggak kedengaran juga, kamu boleh menginfokan nggak terdengar, Bu, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ya, supaya komunikasinya berjalan walaupun kita online. Mudah-mudahan dengan online, saya percaya kamu udah kelas 4, artinya kesadaran untuk belajarnya udah ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu mau jadi perawat yang bagaimana, sehingga saya nggak akan apa namanya, kamu mau itu kepalanya kelihatan, mau nggak kelihatan, ya gitu. Itu udah terserah kamu. Yang jelas nanti kamu yang akan punya untungnya. Ya, bukan. Oh, Bu Nelly cuek sih ya. Kamu kan udah udah kelas 4 berarti kan itu sebentar lagi tuh udah mau lulus ya gitu. Ya. Jadi semester 4 apa kelas 4 nih? Indri. Tingkat 4, Ibu. Nah, iya ya udah apa namanya habis udah mau menikah ya karena udah semester udah tingkat 4 itu udah terakhir menikah dulu baru lanjut sekolah lagi kalau mau sekolah. Oke. Nah, jadi nggak usah dikasih tahu lagi kayak anak-anak kayak baru masuk dari SMA ya atau waktu kelas 2. Kalau kelas 2 ya karena basicnya ada di situ semua. Oke. Nah, baik Ibu dapat tugas tentang manajemen home health nursing ya. Eh, Kamu belum tahu kan apa sih ada HAN segala istilahnya ada home care ada home care nursing juga. Itu apaan sih gitu. Itu yang dimaksudnya seperti apa. Terus kalau yang di Google itu apaan ya gitu. Oke, ya. Nah, tujuannya apa? Di sini kamu mengetahui tentang pengertiannya, kemudian mengapa HN itu dibutuhkan, ya, kemudian hasil dari output kita nanti, mekanisme pelayanannya seperti apa, kemudian gambaran pelayanannya yang diberikan pada saat kita memberikan asuhan keperawatan seperti apa. Nah, kemudian pembiayaannya itu dari mana aja sih dia gitu, supaya kan bisa aja nanti kamu berkelompok mengadakan klinik yang seperti ini. Nah, kliniknya itu hanya tempat untuk berkumpulnya, kemudian memanage-nya, kemudian nanti
untuk tindakannya atau segala macamnya kamu mendatangi ke rumah-rumah ya. Nah, kemudian pemantauannya seperti apa, pembinaannya seperti apa, pembinaan pasiennya dan penilaiannya seperti apa. Ya gitu. Nah, itu yang akan kamu dapatkan tentang gambaran daripada HAN ini. Nah, manajemen home care ini dari dulu sudah ada ya, home care nursing. Home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, komprehensif yang diberikan oleh individu dan keluarga, ya gitu. Dan diberikannya di mana? Di tempat tinggal mereka. Tujuannya apa? Meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan semaksimal mungkin. Misalnya orang pasien kanker kemudian dapat apa namanya dia mendapat kemoterapi. Nah, untuk observasinya segala macam itu nggak mesti ada di rumah sakit. Ke rumah sakit itu hanya one day care karena harganya mahal ya kan gitu. Jadi nanti pemantauannya bisa aja menggunakan tadi yang kunjungan ke rumah ya gitu. Oke. Nah, itu gambarannya. Jadi dia diadaannya di mana. Nah, terus manajemen ini dia melibatkan uh, multidisiplin. Ya, pemberian asuhan keperluan secara multidisiplin yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan fungsi berbagai anggota tim ya kesehatan atau kolaborasi. Jadi di sini ada sistem kolaborasinya, bahkan ada fisioterapisnya, ada dokternya, tapi biasa chipnya itu perawat ya gitu. Nah, kemudian manajemen kasus yang merupakan proses pemberian asuhan keperawatan mengurangi fragmentasi, meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi dia tetap dari rumah sakit itu didapatkan data-datanya, kemudian dilanjutkan di rumah, yaitu contohnya. Nah, kemudian nih, home health nursing itu merupakan spesialisasi keperawatan di mana perawat memberikan pelayanan. Ya, ya, tapi tadi dia kompleks, secara kompleks ya. Kalau tahun 2000, oh kenapa sih Bu? Dulu hanya perawat doang, karena fisioterapi juga dilakukan oleh perawat zaman dulu. Waktu saya masuk aja, nggak ada tuh yang namanya akademi fisioterapis atau apa namanya kita aja masih nolong partus juga masih rada bebas. Kalau sekarang kita udah dibatasi, jadi spesifikasi dari profesional masing-masing itu udah tinggi banget. Kalau kita melayani 12 sistem, kalau bidan cuma satu sistem, kalau fisioterapi hanya pergerakan dia doang, untuk yang lainnya dia enggak. Itu contohnya. Jadi dulu emang kita komplek banget ya, gitu. Semuanya dipegang oleh kita. Kalau kamu baca buku Medical Surgical Nursing, ya itu isinya memang ada 12 sistem, semua ada di situ. Terus ada fisioterapi juga isinya, kemudian ada tentang pertolongan persalinan aja ada di situ. Ya itu contohnya. Kalau sekarang mungkin sudah dibatasi midwifery, udah tersendiri itu contohnya. Ya. Nah, kemudian perawatan kesehatan di rumah ini merupakan salah satu jenis dari perawatan jangka panjang. Jadi, biasanya orang-orang yang belum mendapatkan perawatan jangka panjang, misalnya ada gangguan sistem persarafan, tuh, nanti itu menggunakan perawat yang datang ke rumahnya, ya gitu. Nah, kemudian perawat kesehatan di rumah merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan, ya, adalah suatu komponen tentang pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Terus dia juga komprehensif memberikannya ya kemudian diberikan kepada individu keluarga ya, di tempat tinggal mereka. Nah, kemudian tujuannya apa tadi untuk meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan ya serta memberikan kenyamanan, meminimalkan apa namanya kecacatan atau komplikasi-komplikasi lainnya akibat dari apa namanya penyakit yang diderita dan bahkan memberikan persiapan penyakit terminalnya dengan baik ya gitu. Nah, pelayanan kesehatan di rumah ini adalah pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien di rumahnya. Merupakan sintesa dari pelayanan kesehatan komunitas dan dan keterampilan teknikal tertentu yang berasal dari spesialisasi kesehatan tertentu, kemudian yang menyembuhkan, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, emosional pasien. Ya, nah
Terus some nurses katanya travel to multiple homes per day and provide short visit to multiple patient. Jadi si kita yang datang ke rumah itu tadi sudah dengan pembagian tugas. Jadi ada yayasannya yang mengurus ini atau kliniknya, tapi dia untuk menerima di kliniknya sendiri itu jumlahnya sedikit, tapi dia lebih banyak tadi perawatnya itu pergi ke rumah-rumah ya sehari-harinya. Atau bisa juga suatu rumah sakit menyediakan dana layanan ke rumah ya gitu. Jadi dia nggak dirawat di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan biaya perawatannya mungkin sehari itu bisa 500.000 misalnya. Nah kalau ke rumah misalnya dia cuma nyuntik doang mungkin itu hanya sesuai dengan tindakan yang diberikan atau sudah paketnya. Nah, kemudian itu terdiri dari serangkaian kegiatan, terutama bantuan medis oleh perawat dan bantuan dalam kehidupan sehari-hari bagi orang sakit cacat dan lanjut usia. Kemudian klien juga menerima layanan kesehatan di rumah, mungkin mengeluarkan biaya lebih rendah ya. Jadi itu kenapa dia sangat dipentingkan dibandingkan. Terus lebih praktis karena keluarga tidak mesti apa namanya menungguin pasien itu di rumah sakit. Nah, itu kalau misalnya keluarga yang sangat aktif dan sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah itu agak ribet juga. Tapi dengan menggunakan metode ini lebih mudah ya, gitu. Nah, perawat juga mencatat tanda-tanda vital klien, melaksanakan perintah dokter mengambil darah. Ini yang koordinasinya nih, kalau misalnya dia obat-obatannya sesuai dengan yang di program, ya. Kemudian dia mengambil darah juga, nanti dia mengirimkannya, ya. Nanti hasilnya tuh sudah ada di mereka, mendokumentasikannya, ya gitu. Cuman kalau di rumah sakit ini kenapa kelihatannya murah? Karena dia dilakukan oleh yayasan. Jadi oleh asuransi, ya, dia tanggung asuransi sehingga nggak kerasa. Kalau kita mungkin BPJS kali ya, cuman di kita belum kelihatan yang kayak gitu. Nah, ini ringkasannya. Jadi home health nursing itu ya pelayanan suatu layanan keperawatan kesehatan profesional yang diberikan di rumah pasien dengan tujuannya apa? Yaitu tadi ya dia meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan kemampuan. Jadi yang profesional, jadi udah bersertifikasi ya gitu. Kalau misalnya belum, apakah boleh? Tidak boleh ya gitu. Jadi nanti dia bergabungnya juga sama dokter, perawat, kemudian fisioterapis biasanya ya. Kemudian meningkatkan kemampuan pasien untuk merawat diri. Nah, ini kenapa juga pentingnya perawat itu mampu menganalisis kondisi pasiennya supaya tidak semua si pasien itu dibantu supaya kita bisa memandirikan klien kita, ya pasien kita. Nah, kemudian mengurangi biaya perawatan kesehatan, tuh. Ya, kemudian meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, ya gitu. Dia ada di tengah-tengah rumah. Ada yang orang kalau keluarga sakit di dekat dia itu merasa lebih nyaman ya dibandingkan kalau di rumah sakit karena di rumah sakit pun walaupun dia ditaruh di ruang VIP ya itu dia merasanya sepi sedih ya gitu tuh contohnya ya itu udah terbukti jadi kemarin kebetulan anak saya itu kan sakit ya terus dia dirawat di ruang VIP. Nah kebetulan saya kan udah banyak keterbatasannya jadi dia minta saya nungguin. Nah, saya nggak bisa. Emang manja banget ya. Jadi saya tahu tuh anak pertama saya itu seperti apa. Tapi emang dia ke ibunya itu lebih dalam ya. Nah, terus saya bilang, kalau kamu udah ada istri, jadi istri kamu yang jaga. Terus suatu saat ditinggal nih waktu kemarin hari Minggu. Terus dia nelpon, mami kesini dong katanya. Sepi katanya. Ya, jadi seperti itu. Itu saya bisa gambarin gini. Ya, seenak apapun tetap aja merasa sepi kalau di rumah sakit sendirian. Ya gitu. Akhirnya saya nyuruh anak perempuan saya temenin dulu kakak kamu. Ya gitu. Nah, akhirnya saya juga memotivasi dia untuk lebih cepat sembuh. Ya, cepat sembuh biar kita gabung lagi. Oke. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi nggak selamanya di rumah sakit itu orang merasa nyaman. Ya gitu. Bahkan kadang-kadang nikmatnya di ruangan yang biasa. Karena ruang biasa itu ramai. Cuman nggak enaknya kalau di ruang biasa itu.
Kalau ada yang meninggal, ya di situ kita bisa ngeliat tuh ada orang yang sedang sakratul maut, ada orang yang sedang sedih, ya kayak gitu. Ya, nah, terus ruang lingkupnya apa di HN itu? Yaitu dia kita memberikan perawatan medis dan keperawatan. Ya, emang dokter sama perawat itu satu paket biasanya ya. Nah, kemudian pengelolaan penyakit kronis, pengelolaan nyeri dan gejala, ya. Kemudian kita memberikan terapi fisik, okupasi dan bicara. Nah, kalau misalnya dia butuh terapi fisik, misal kayak okupasi, kayak bicara, berarti kita manggil orang psikoterapi. Jadi kita kolaborasi tuh kondisinya. Jadi dia memang kerja di yayasan itu dia dipanggil kalau misalnya diutus kalau misalnya memang ada yang harus dilakukan tindakan. Nah, kemudian dia melakukan edukasi pasien ya di rumah si pasien itu ya. Oh, dan keluarga itu sama aja seperti dia perawatan luka. Cuman perawatan luka agak mahal karena tadi peralatan luka yang modern sekarang itu harganya lumayan mahal ya gitu. Itu pernah suatu saat saya juga ingin adik saya karena dia lihat saya sibuk ya. Jadi dia meminta tolong untuk merawat ayah saya itu pakai perawat dari rumah sakit. Kebetulan dia kepala bidang diklat kan ya. Saya bilang emang tahu bayar perawat itu berapa. Kalau perawat on care ke rumah itu mahal ya. Saya bilang, itu untuk perawatan luka butuh berapa hari. Jadi eh, nggak bisa hanya segitu ya gitu. Nah akhirnya saya bilang saya aja yang ngerawatin nanti. Jadi nggak ada lagi kuliah malam. Nah pada saat itu emang saya nggak memberikan kuliah sampai malam hari. Waktu itu saya sering memberikan kuliah pada sore hari dan malam hari. Tapi saya cepat pulang karena tadi untuk ngurusin orang tua ya sampai beliau tidak ada. Tapi lukanya cepat sembuh karena kita tahu tentang cara merawat luka itu yang benar seperti apa ya. Tuh, biasanya saya hanya memberikan uang aja, nah ternyata akan lebih bermanfaat. Tadi tindakan lebih bagus, nah, kalau ada uangnya lebih bagus lagi untuk orang tua kita karena pada selama sakit pasti butuh biaya ya. Nah kemudian pemantauan kondisi pasien, tuh. Ya jadi itu diperlukan untuk HN tadi ya. Jadi lebih terkoordinir, lebih terjaga. Tapi keluarga nggak mesti nongkrong di situ selama seharian. Nah, kemudian kriteria pasiennya seperti apa? Misalnya pasien dengan penyakit kronis, tuh. Jadi ada diabetes mellitus, hipertensi yang dalam kondisi berat, ya misalnya contoh. Tapi kalau misalnya hipertensinya dia terkendali kayak saya ini sebenarnya hipertensi ya karena perawat, jadi kita bisa ngatur diri sendiri, ya bisa merasakan oh ini lagi kondisi nggak benar. Nah, makanya kalau lagi kondisi nggak benar nggak usah kita paksakan untuk melakukan aktivitas bekerja. Contohnya kalau saya ngajar apa penelitian segala macam saya stop dulu ya gitu. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Nah kemudian sama ada juga gitu ke ruangan dan sampai juga tiba-tiba pecah pembuluh darah kita yang menderita stroke ya naudzubillah min dzalik. Harusnya kita tadi bisa menjaga itu ya. Jadi kita hanya ngerawat pasien aja, sama kalau ibu minterin mahasiswa aja gitu. Doanya tuh hanya itu aja, ya Allah beri kesempatan aku membukan mahasiswa. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau perawat ya, doanya ya Allah berikan aku bisa memberikan perawatan yang baik kepada apa namanya pasien. Doanya tuh seperti itu dulu. Tapi kalau saya ada satu lagi waktu saya di ICU dinas. Ya Allah, eh, jangan kau biarkan pasien meninggal pada saat saya berdinas. Pada saat saya berdinas, jadi dinas malam, dinas pagi, ya kayak gitu. Itu doa saya. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Ya karena kita emang berurusan dengan nyawa manusia, makanya kenapa nggak kita harus serius untuk melakukan asuhan. Ya. Nah kemudian pasien pasca operasi itu, pasien pasca operasi kan dia nggak bisa nanti dibasahin luka operasinya, akhirnya bukannya baik malah infeksi malah dehisan ya keluar isi perutnya. Nah, itu yang salah siapa? Kitanya.
bahkan tidak ada edukasinya. Jadi seharus sejatinya ya dari dulu saya lihat kalau perawat nggak diminta pasti dia tetap ngomong. Beda sama pramugari bayarnya mahal, makanya dia baik kepada kita, senyumnya juga tetap keluar walaupun nggak diminta. Kalau perawat tadi seharusnya ya itu keluar semuanya. Ya, biasanya orang-orang pilihan soalnya yang jadi perawat itu nggak tahu dikasih tahu. Lagi ngelihat anak kecil makan apa namanya bubur, cuman bubur nasi doang nggak ada telurnya, kok bubur doang nggak ada telurnya, ya kan gitu. Itu perawat. Tapi kalau apa namanya profesional-profesional yang lain yang kita lihat bayar dulu baru dikasih, ya kan gitu. Itu contoh itu kelebihannya seorang perawat ya. Nah, jadi pada pasien pasca operasi, kalau kita ngerawat pasien ya otomatis oh pasiennya mau pulang berarti kasih persiapan pulangnya apa. Persiapan pulang itu sebetulnya dimulai dari awal mereka masuk udah keluarga udah disertakan, diinformasikan apa yang harus dilakukan. Kalau enggak tadi banyak kan pasien jiwa gagal semua karena kenapa pasien jiwa pas di rumah kambuh lagi karena dia nggak tahu bagaimana cara memperlakukan pasien jiwa itu tadi ya gitu. Di rumah sakit bagus komunikasinya komunikasi teori, nah di rumah udah kembali ya yang dia tidak suka gitu tuh contohnya. Jadi jangan lupa bahwa persiapan pulang itu udah dimulai dari awal pasien masuk itu udah kita udah membelajarkan sebetulnya ya. Nah, kemudian pasien dengan cedera atau disability ini apalagi ya. Kita harus pintar dari perawat itu melihat dari dia melakukan disability tadi, dia punya disability, apa yang masih bisa kita manfaatkan gitu. Supaya dia nggak putus asa banget. Bahkan kalau ada nonton di TikTok, itu banyak sekarang disability itu bermunculan. Ya bagus juga sih. Selama itu etis ya, terus bagus gitu. Itu menstimulasi bagaimana orang yang cacat nggak punya tangan tapi dia masih bisa mandiri dan masih bisa melakukan kegiatan untuk mencari nafkah ya gitu. Jadi tidak karena tangannya buntung terus dia jadi orang minta-minta sebetulnya kan di dalam Al-Quran juga dikatakan itu Allah itu paling nggak suka sama orang yang suka minta-minta doang. Itu contoh ya. Termasuk yang tadi disability. Saya justru salut sama udah kakek-kakek, dia masih bawa sepedanya, bawa yang dijual. Kadang-kadang kita melihat itu aja, nggak butuh sama barang yang dia bawa, kita beli, ya gitu. Saking kita merasa terharunya, ya gitu. Tuh, ya cuman kesadaran itu kan beda orang dulu dengan orang sekarang. Ada yang maunya instan langsung ada, tapi saya ngeliat sampai dia dagang pisang dia bawa itu, terus saya ingat gini, kalau mau beli di kakek-kakek yang kayak gitu, gue di Indomaret aja atau di mall, di Diamond atau di Press itu kita nggak pernah nawar. Kalau kita mau kakek-kakek pisang harganya segitu aja kita tawar. Nah itu contohnya. Jadi saya kadang-kadang suka mengingatkan ke anak saya sama almarhum suami saya dulu kalau beli yang di tempat begituan nggak usah ditawar beli aja gitu ya. Karena kita waktu ke Diamond aja mall kita nggak pernah nawar gitu. Kita beli ini yang kita lihat pakai ya gitu. Jadi memberikan apa namanya rezeki ke orang itu kita nggak ada salahnya ya gitu. Apalagi itu seorang lansia yang memang dia nggak punya apa uh, sebetulnya dia udah harus di rumah gitu sama anak-anaknya. Nah, mungkin dia juga entah anaknya ada atau nggak ada ya gitu. Yang perlu Anda ingat nanti kalau udah menjadi orang tua. Terus orang tua sebetulnya tidak enak tinggal di panti. Dia inginnya bersama Anda. Jadi kalau kamu lagi benci sama ibu kamu atau ayah kamu ingat bagaimana kamu bisa jadi sehebat itu. Ya gitu. Saya juga pernah bertanya sama orang lansia itu dulu waktu saya ke panti. Sebetulnya kami orang ada katanya, tapi saya nggak tahu kenapa perlakuan anak saya seperti ini setelah menikah. Kita gitu. Saya kepengen ke anak saya, emang ibu alamatnya di mana? Jadi kita gitu. Akhirnya dia kita bantu, kita sambung-sambungin ya gitu. Nah akhirnya
anaknya itu datang, ya seperti itu. Tuh, jadi orang tua itu tidak hanya butuh uang, dia tuh nggak butuh uang banyak, dia ngeliat anaknya senang tuh udah senang, tapi dia pengen berada di tengah-tengah Anda sampai dia nggak ada, ya. Nah, kemudian manfaat home health nurse apa? Biayanya lebih rendah katanya. Ya, tapi ini saya nggak tahu apakah benar apa biaya rendah. Karena kalau saya orientasinya, tapi yang jelas saya pernah ya melakukan pemasangan itu apa kateter pada pasien yang cancer ya. Nah, itu prostat kita datang ke situ diminta sama suatu rumah sakit. Nah, dia kebetulan rumah saya daerah Priuk, jadi gini, Nel tahu nggak daerah sana tahu kenapa mau nggak Nel ke sana gitu. Oh boleh aja. Nah ternyata itu kadang-kadang kita diberikannya lebih dari apa yang sudah apa namanya dianggarkan oleh apa ditetapkan oleh si yayasan itu atau rumah sakit itu. Ya, tapi kadang-kadang hati nurani kita berkata, "Udah, karena dia kanker butuh pelayanan lama, jadi kadang-kadang kita nggak tega juga, yaitu contohnya untuk menerima lebih. Jadi kita paling menerima sesuai apa yang tadi disediakan. Sama aja Anda kerja di muskuloskeletal, kemudian amputasi, ibunya kamu tahu latar belakang ibunya cuma dagang apa. Nah, terus kayak gitu dia terima kasih sama kita dikasih tadi disumpelin uang atau yang itu 100 apa berapa, tapi kan kalau kita tahu tadi latar belakang tadi kita memikir untuk menerima uang itu, ya gitu. Nah itu yang kenapa, karena anaknya amputasi aja itu udah butuh biaya perawatan berapa. Nah, apalagi zaman itu nggak ada BPJS yang gratis. Ya kalau sekarang kan ada BPJS jenis yang gratis untuk orang. Ya itu contoh. Nah, kemudian kenyamanan dan keamanan di rumah sendiri. Nah, itu tadi yang Ibu gambarin. Walaupun dia di VIP, ya, dia akan tetap merasa nggak nyaman, ya, karena itu tadi kesepian ya rasanya, karena biasa ramai. Nah, malah saya bilang masih enakan di tempat ruangan rame-rame. Gitu. Nah, kemudian pengawasan kondisi pasien secara teratur, karena udah terjadwal, dia akan dikunjungi tiap hari apa aja, kemudian dia akan diganti balutannya kapan aja, terus dia akan dilakukan fisioterapi hari apa jam berapa, jadi udah terdaftar di situ kayak gitu gambarnya. Kita boleh masuk, boleh, kita boleh menyatu ke sana, bahkan kerjaan sampingan kita itu. Ibu-ibu, aku lagi ngajar ya. Ya, ya. Nah kemudian pengawasan kondisi pasien secara teratur tadi ya, jadi udah jelas. Bahkan kita sendiri juga boleh ikut gitu loh, ya. Kita boleh ikut. Kayak saya dulu emang, jadi yang kerjaan tetap saya ada di apa namanya di pendidikan, terus sorenya saya tadi bisa datangin ke rumah pasien, bisa di klinik juga ya. Jadi nggak hanya satu tuh kehebatannya perawat ya gitu. Itu kalau yang mau. Karena dulu kan saya merasa masih gadis, jadi nggak ada tanggungan apa-apa ya. Terus hobinya emang begitu. Ya, jadi nggak mau diem ya. Nah kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien tuh ya. Gimana dia nggak kualitas hidup dia, karena dia lebih terjaga, emosional apa emosinya lebih terkontrol ya, terus dia ada teman untuk bicara ya gitu. Nah kemudian dalam melakukan asuhannya dia menggunakan standar praktek HAN ya, Home Health Nursing. Jadi yang peraturan Menteri Kesehatan nomor 252 tahun sekian sama American Nursing Association, kemudian Organisasi Kesehatan Dunia juga itu diadakan, dan lagi juga Kementerian Kesehatan. Ya ternyata
Kalau yang dia sudah, kalau rumah sakit ini cenderung bekerja sama dengan ini ya, sehingga dia udah lebih terkontrol ya. Tapi juga ada yang klinik-klinik yang mengadakan itu. Tapi dia benar-benar tersertifikasi. Jadi kalau misalnya itu dananya dari dana publik kayak BPJS ya, nah itu dia betul-betul eh, kliniknya tadi atau yayasannya tadi itu udah tersertifikasi karena BPJS juga itu tidak bisa orang dijadikan rujukan BPJS apa suatu rumah sakit jadi rujukan BPJS kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu jadi ada persyaratannya tersendiri ya, jumlah kliennya, jumlah SDM yang tersertifikasinya berapa ya, kayak gitu itu gambarannya. Jadi nggak gampang. Makanya bersyukur rumah sakit yang memang sudah menjadi rujukan BPJS tadi itu semua udah terakreditasi. Makanya sekarang rumah sakit swasta pun udah berlomba-lomba, SDM-nya juga dia milih-milih nggak sembarangan. Walaupun dia swasta, tapi betul-betul dia udah tersertifikasi itu tadi. Ya. Nah, tenaga kesehatan pada layanan HAM itu siapa aja? Ada perawat profesionalnya. Ya, jadi bukan perawat babysitter, bukan. Ya, itu bedanya kita sama babysitter, kita tersertifikasi perawat. Ya, bahkan kita juga menjadi anggota ICN, itu contohnya. Ya, nah, terus sekolah kita bukan 3 bulan, kalau babysitter cuma 3 bulan. Ya, gitu. Cuman emang di Indonesia kasihannya tuh gitu. Kalau kamu ke mall, pembantu dipakein baju perawat aja dipanggilnya babysitter, padahal dia pembantu. Enggak juga dilatih 3 bulan, enggak. Ya gitu. Jadi saya kadang-kadang suka iseng, suka nanya-nanya, ya. Tuh, ke Cina kan yang suka memakai tenaga seperti itu. Kemudian dokter, ya itu. Ya jadi tenaganya dokter, ada terapis, ya. Kemudian petugas kesehatan lainnya, ya contohnya ada TLM segala macam gitu. Tapi chipnya siapa ya? Chipnya itu tadi perawat. Bahkan kalau perawatnya kaya, perawatnya bayar dokter, ya gitu. Makanya ibu bilang ini bisa menjadi rumah perawatan yang nanti kolaborasinya dengan berbagai profesi, yaitu contohnya chipnya tetap si perawat tadi, karena perawat itu biasanya terkenal dengan manajemennya, ya gitu. Ya, coba kamu lihat di ruangan ada nggak yang kepala ruangannya ahli gizi, terus ada nggak kepala ruangannya dokter misalnya, nggak ada semua. Ya makanya waktu saya bawa mahasiswa, ya Cisnali apa saya butuh 20 orang mahasiswa lulusan terbaik, ya RSM tuh ngomong gitu. Oh baik dok, nanti saya sampaikan ke ibu direktur saya. Terus kita ke sana, terus ada bidan, itu kita dibutuhkan tiap tahun. Terus si bidan, saya waktu itu masih dikasih bakandak ya di depan di direktorat. Jadi eh, anak bidan datang ke ibu lagi ngurusin ijazah. Saya bilang, loh kok kamu nggak daftar ke RSCM? Kan nggak ada penerimaan, mam, katanya. Oh nggak, oh iya ya. Yang dimintanya perawat ya kemarin, iya. Jadi untuk bidan nggak ada. Jadi emang kalau perawat itu memang secara otomatis setiap tahun itu pasti dibutuhkan. Ya tinggal kejelian kamu dan doa kamu sehingga itu dengan mudah kamu raih ya. Rohnya. Ya. Makanya jangan pernah berkecil hati bahwa kita menjadi tenaga profesional perawat. Nah, itu udah multi talent banget, kamu udah memiliki semua, termasuk manajemen itu saya sudah buktikan. Ya, nah termasuk juga pengelola yang baik di rumah tangga, gitu. Oke, itu ilmunya. Nah, kemudian layanannya seperti apa? Layanannya buka 24 jam, jadi dia kayak 911 ya. Jadi kamu telepon ada orang sakit dia pasti datang ya gitu. Layanan 24 jam, kunjungan perawat secara teratur tuh.
Kalau dia udah terdaftar, udah langsung tuh dibagi tugas si perawat yang akan datang atau eh, TLM yang akan bertugas ngambil darah atau tadi si fisioterapi yang akan bekerja gitu misalnya itu contohnya ya. Pada orang-orang yang kanker laring kan yang laring ektomit itu biasanya di speed terapinya latihannya ya selama perawatan di rumah itu dia manggil tenaga speed terapi tadi melalui si tadi itu yang dibutuhkan apa gitu ya, jadi lebih terkoordinir ya. Oke, dan eh, terus manfaatnya nih kenapa home health nursing ini dibutuhkan karena dia meningkatkan kualitas hidup pasien dengan perawatan di rumah, mengurangi risiko infeksi nosokomial. Kalau di rumah sakit kan kita rame-rame sama orang, ya kan? Nah, itu kadang-kadang malah ada manajemen yang TB sama penyakit apa digabung. Ya itu pernah saya melihat. Kalau begini dia berarti ini dengan mudah juga nih biar besok jadi TBC, ya gitu. Karena ada mahasiswa waktu itu, ya. Jadi dia ngerawat di eh, persahabatan, terus dia merawat pasien TB, terus dia ngasih latihan napas dalam sama batuk efektif. Secara teori kan maka kenapa kamu harus coba, harus latih ya. Kamu melatih orang, tentu kamu berdirinya di samping mau dia TB kan, mau enggak kayak tetap di samping pasiennya, bukan di depan pasiennya nampung, ya nampung hawanya tadi. Ya. Nah itu nggak berapa lama, dia didiagnosa dengan TBC paru juga, cuti akademik. Ya itu saya masih ingat nama mahasiswa tersebut. Nah, Suruh tolong Danang apa Riki? kenapa? Danang apa Riki? Lumayan nih. Soalnya kamu berkurang banyak. Ada sekarang tinggal 22. Kalau di delete itu Oh, si Riki. cuma satu doang. Oh, Tambahin satu biar dong. ada Apa 25. mata kuliah apa? RPL doang. Profesi masukin daftar hadir. Oh, ya. Daftar Bentar. hadirnya doang. Ya. Biar ada 25-an. Itu lagi terbuka ya? Nggak apa-apa nanti biar disimpan nanti biar Bu ini nanti biar minta tolong dibuka. Oke, Satu ya. ya. RPL ya. Ya masukin gitu ya. Daftar hadirnya doang satu. Daftar hadir. Oh ya udah. Makasih. Oke. Ya Bu, makasih. Bentar. Riki, makasih. Halo, Assalamualaikum, Mas Riki. Ya, tolongin Mami dong. Itu katanya, aku sebenarnya sih udah nggak masalah. Aku bilang udahlah segitu aja. Tapi buat kayaknya merasa nggak enak. Tolong masukin daftar hadir itu Mami yang tentang RPL profesi kali. RPL. Mik sama Danang. Yang profesi RPL aja katanya. Yang RPL. Profesi coba. Itu praktek. Uh, praktek klinik. Coba tuh gini. Iya, KMB. Ya, PKKMB. Coba tanya sama, iya, coba Mas Riki, aku lagi ngajar ya. Coba tanya sama Buar deh. Kurangnya di mana Buar gitu. Ya, WA, di WA. Tolongin ya. Ya, makasih ya. Yuk, nanti habis ngajar mau gituin lagi. Yuk, Assalamualaikum. Ya, kita maaf keganggu ya sebentar ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian mengurangi risiko udah, mengurangi biaya perawatan, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga ya. Kemudian mengurangi lamanya masa tadi ya. Ini apa nih? Dia ya ketidakapaan gitu ya, gitu contohnya. Nah, kemudian
Nah, manfaat bagi kesehatan pengelolaan penyakit kronis lebih efektif, ya, gitu tadi, lebih terkontrol. Jangan dikira kalau kita pergi ke daerah binaan itu banyak orang yang DM, tetapi dia sudah DM, tapi dia belum ada yang menggunakan obat DM secara teratur, ya, gitu, karena dia pikir dengan mengendalikan makannya aja udah cukup gitu, ya. Sampai kalau misalnya Anda melakukan pekapas itu di situ kelihatan. Jadi suster bisa nggak kalau misalnya dikendalikan pakai makan aja, ya gitu. Tapi kalau usianya udah sampai 50 tahun ke atas itu biasanya proses degeneratif sudah terjadi. Nah, dianjurkan untuk menggunakan obat-obatan secara menekan. Sama, ibu dulu cuma menggunakan bawang putih ya dari muda. Jadi bawang putih itu kencang, saya gunakan setiap habis makan satu ya, sehingga itunya terkontrol. Tapi setelah usia 60 tahun ya, 60 tahun saya menggunakan itu udah teratur. Nggak bisa tidak menggunakan hipertensi, obat-obatan hipertensi. Dokternya juga, Bu Nelly, daripada nanti misalnya tiba-tiba stroke, tenang. Nah, lebih baik gunakan aja ini. Tadinya saya masih bertahan, ya itu contohnya. Jadi tolong juga untuk orang tua kamu kalau misalnya ada yang menderita. Nah, kalau sudah terjadi stroke, yang perlu diperhatikan lagi, jangan sampai telat dari serangan itu, tidak boleh lebih dari 3 jam. Harus sampai di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadi kecacatan menetap, ya, atau fatal kematian tadi. Ya gitu tuh contohnya. Kalau mati aja mungkin nggak ada masalah, tapi kalau cacat itu membuat sedih penderitanya, ya, karena dia udah memiliki keterbatasan, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian pengelolaan nyeri, ya, tuh, komplikasi, pencegahan komplikasi penyakit, gitu. Contohnya tadi, kalau misalnya dia udah teratur, dia udah otomatis. Tapi kan kalau misalnya Anda menjelaskan terus ya, makanya edukasi itu kadang-kadang kita udah tahu, kita boleh informasikan aja, tapi nanti secara formalnya kita sudah mempunyai tadi rancangan apa yang akan kita berikan ke pasien. Tapi secara informal itu kan udah ada di otak kita apa aja yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya. Karena apa? Takut lupa. Akhirnya pasiennya keburu stroke dulu, ya gitu. Sama DM juga gitu. Ya, dia paling mudah untuk terkena stroke akibat dari penggumpalan. Ya, akhirnya menyebabkan pada pembuluh darah yang kecil. Itu contohnya. Pada jantung nggak sama karena aliran darahnya ke pusat-pusat vital menurun sehingga akhirnya meninggal pasiennya. Ya, nah itu kan harus dikasih tahu kenapa dia udah memiliki keterbatasan aktivitas, ya gitu. Terus nggak boleh makan sembarangan, ya karena itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan dia. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan pasien untuk merawat diri sendiri. Nah, karena kita udah membiasakan dia ngajarin lama-lama pelan-pelan dari tadinya cuma diusap-usap karena kita tadi perawatan di rumahnya rutin, akhirnya dia sampai mampu untuk melakukan sendiri. Ya, jadi jangan juga pasiennya dibuat tergantung. Nah, tapi kalau kita untuk membuat tidak tergantung tadi, ingatkan bahwa kondisi dia yang kondisi seperti apa. Kalau jantung itu tanda tanya, kadang-kadang tiba-tiba dia terjadi penurunan. Kalau misalnya dia dalam kondisi tiba-tiba tidak bagus ya, apa salah makan, apa aktivitas terlalu banyak, tidurnya kurang misalnya. Nah, jadi kita lihat juga kondisi pasiennya. Dari mana kita melihatnya? Dari observasi tanda-tanda vitalnya. Itu kelihatan banget kalau benar kita melakukannya. Ya, itu. Nah, kemudian manfaat sosialnya mendukung keluarga pasien. Itu. Ya, meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga. Ini perlu banget. Itu yang tadi saya bilang, cerita tentang anak saya. Ya, jadi gitu. Nah, jadi dia masih butuh keluarga. Walaupun dia masih muda, dia masih pengennya ngumpul gitu ya, ngobrol, ya gitu. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, ya, kemudian mendukung rehabilitasi sosial pasien. Jadi, kalau dia HIV/AIDS,
Nah, ini kan dia merasa diakuin karena kan kita tahu HIPS itu tidak menular segitu aja. Justru yang bahaya itu adalah hepatitis B, C misalnya. Karena keringatnya aja udah bisa menularkan, ya kan? Nah, kita kenapa pakai masker, pakai handscoon, melakukan asuhan kepalatan, waktu saat membuang, waktu saat memandikan, ya kan gitu. Itu beda dengan EPS. Kalau EPS kan melalui cairannya doang, asal nggak ada luka, nggak ada masalah. Hubungan seksual juga, kalau misalnya vaginanya nggak ada yang rusak, itu nggak akan misalnya terjadi tadi dia tertular atau enggak mouth to mouth misalnya suami istri gitu misalnya ya. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi kita juga harus tahu cara penularan dari masing-masing penyakit ya gitu. Nah, kemudian manfaat ekonominya tuh hemat biaya perawatan rumah sakit, mengurangi biaya pengobatan, meningkatkan produktivitas kerja. Jadi dia um, sakit tapi dia masih bisa produktif gitu ya. Mengurangi beban biaya kesehatan negara ya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Oh, ngurangin sih Bu ya, karena kan kalau di rumah itu biayanya lebih sedikit dibandingkan lebih di rumah sakit. Rumah sakit satu hari aja bisa kelas 3 aja 250 apa 500.000. Untuk orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah belum tentu pendapatannya sehari 100.000 ya gitu. Saya udah pernah tanya ya gitu tuh. Contohnya orang yang tukang bawa barang-barang bekas deh gitu ya. Terus atau tukang sampah dia tuh ya, kita suka ngeliat di depan rumah kita atau dia bawa itu kayak gitu tuh contoh. Jadi kita tahu berarti ekonomi kita masih lebih baik dari mereka. Oleh karena itu bolehlah kita berbagi ya gitu supaya rezekinya tambah banyak. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Tuh. Kemudian mengatasi kekurangan fasilitas kesehatan. Jadi kalau fasilitas kesehatan itu agak sulit dijangkau, itu dia sudah terpenuhi karena tadi dia udah ada jaminan datang dari kota ke desa, ya kan? Menjawab kebutuhan masyarakat. Makanya tuh perawat di kampung tajir-tajir sama bidan karena tadi dia suka buka klinik kayak gitu. Ya dia datangin walaupun nanti pembayarannya bisa dibayar pakai ayam 1 ekor ya kan gitu atau pakai buah-buahan yang ada di ininya dia, kebunnya dia, ya gitu. Itu cerita dokter sama perawat yang ada di daerah sama bidan, ya gitu. Nggak tahu apakah sekarang dia masih ada atau gimana, tapi masih ada kok kata pembantu saya itu di daerahnya masih ada, ya. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan, ya. Nah, ini kemudian yang terakhir dia mendukung program tadi pemerintah ya untuk pengembangan hal tersebut gitu. Okay. Oh, 5 kelompok itu. Ini Minda ini gimana sih? Iya, kayak ininya. Oke. Nah, kemudian gambaran layanan seperti apa? Ini layanan utamanya ya. Layanannya itu satu sini dia contohnya pemberian injeksi, ada yang datang untuk suntik, misalnya hipertensi, apakah sekali, 2 kali, ya penggunaan antibiotik yang harusnya kalau di rumah sakit itu kan dia menginapnya aja biayanya berapa, kalau ini nggak khusus untuk pemberian obatnya atau pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi, ya gitu, betul kan? Makanya perawat itu sebetulnya ladang bisnisnya banyak, ya gitu, asal tadi dia sudah tersertifikasi. Kamu tanya lagi, kalau kamu uangnya banyak, terus kamu berkolaborasi, bergabung sama teman kamu, ya saya juga waktu kuliah dulu, dosen saya tuh Ibu Budiana, lihat, ayo Nelly bikin, katanya. Ya dia tahu karena saya salah satunya hobinya usaha, ya. Nah kemudian pengobatan luka,
Terus nih, kamu kan masih muda, kamu boleh juga belajar tentang wound care dengan tersertifikasi. Kamu udah bisa sekarang perawatan luka, tetapi yang tersertifikasi bagaimana? Ya, jadi suatu saat tetangga kamu atau kamu emang di rumah sakit ada pasien yang minta, nah sehingga itu udah penghasilan khusus sendiri untuk diri kamu, ya. Nah, kemudian perawatan medis lainnya di rumah pasien, ya. Nah, kemudian pengelolaan penyakit kronis nih, pengelolaan penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya. Contohnya kamu ngecekin tekanan darahnya atau kadar glukosanya, ya gitu. Sebetulnya makanya jadi perawat itu enak sih, ya gitu. Karena tadi ladang bisnisnya tadi gede, ya, jadi tidak hanya itu aja, tapi dia juga uh, ini ya betul-betul bisa memiliki uang. Kemudian terapi fisik okupasi ya, dan bicara ya ini juga sama ya. Jadi untuk membantu pasien mengembangkan kemampuan fisik dan kognitifnya ya gitu. Jadi dilatih lagi. Apalagi pada pasien-pasien yang gangguan sistem persarafan, contohnya yang amnesia, itu kan kita harus latihan lagi. Terus ada yang untuk fungsi latihan menelan, itu juga kan butuh lagi, ya. Kemudian layanan pendukung ini contohnya ya tadi edukasi. Nah ini, jadi tanpa disadari walaupun layanan pendukung, tapi ini betul-betul bisa menimbulkan efek yang merugikan pasien kalau Anda tidak berikan. Contohnya adalah pada pasien saat mau pulang, apa yang perlu dia lakukan di rumah, ya kan gitu. Nah, Anda tidak memberikan informasi, artinya itu salah satu yang akan menyebabkan bukannya tambah sembuh, tapi malah memperberat kondisi pasien, ya gitu. Nah, kemudian jadi edukasinya itu bisa memberikan informasi tentang penyakit, pengobatan, dan perawatan di rumah, ya. Pengobat juga gitu. Ya, kalau perlu malah obatnya udah disetting, obat pagi ini nanti ibu pagi hari makan ini ya, sore hari yang ini udah ditulis berapa kali berapa. Ya, nah kemudian pengelolaan obat-obatan, untuk pengelolaan obat-obatan dan pemantauan efek sampingnya. Nanti dikasih tuh tulisan habis minum jam berapa, terus setelah jam berapa terasa apa-apa. Apakah itu efek terapi atau side effect, efek samping, ya gitu. Jadi itu akan lebih baik. Kemudian pemantauan kondisi pasien ya dalam di situ pemantauan kondisi pasien secara teratur dan pelaporan ke dokter juga. Kita kan biasanya kolaborasi dengan dokter sehingga kalau memang dia memerlukan tenaga kedokteran biasa kita berkolaborasi dengan dokter. Tapi kalau misalnya perawatan luka doang, kita cukup perawat doang. Ya gitu. Apalagi itu perawatnya sudah memiliki sertifikasi tentang luka. Ya, tuh. Nah, kemudian pada HAN ini juga menggunakan teknologi yang digunakan tuh apa aja. Dia menggunakan teknologi telemedicine, nah, contoh sekarang layanan konsultasi dokter secara online, ya gitu. Bahkan kita udah bisa merasakan juga di Google. Google itu ternyata kalau kita konsultasi nggak bayar, ya kan gitu, gratis. Kita nanya tentang penggunaan obat-obatan, ya gitu. Itu diladenin sama si dokternya ya dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sumber pembiayaan, ternyata HN ini sumbernya dari macam-macam, ya gitu. Kemudian sistem informasi kesehatan elektronik nih pengelolaan rekam medis pasien secara digital. Jadi itu yang namanya uh, informasi pasien tadi itu udah bisa kita buka di HP kita juga udah bisa membukanya sendiri ya. Kemudian aplikasi kesehatan ya aplikasi untuk memantau kondisi pasien ya dan memberikan informasi kesehatan tentang pasien tersebut. Ya, jadi itu udah kelihatan itu. Lagi orang-orang sekarang juga bisa dia dengan bacanya. Kalau misalnya si lab aja dia udah bisa baca duluan yang harusnya normalnya berapa nanti dia udah bisa ngebandingin. Malah kalau kamu yang malas baca jadi kalah sama pasiennya. Ya, termasuk kegunaannya misalnya
Dulu saya pernah punya, kok dia makanin vitamin C terus sih gitu. Nah terus ada yang nanya tentang kegunaan vitamin C. Yang menjawab bukan mahasiswa perawat tadi, tapi yang menjawab malah pasiennya karena pasiennya sering baca, ya gitu. Itu contohnya. Itu kan malu banget harusnya tadi si perawat itu pahamlah tentang lingkungannya, ya. Lingkungannya tadi itu tadi tentang obat-obatan, tentang tindakan, ya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini gambaran layanan askepnya di rumah. Jadi kayak gini sama kayak di, cuma lebih enak memang. Suasana kamar dia sendiri, tempat tidur dia sendiri itu kan. Lihat coba nyaman dia rasanya, ya gitu. Ya, ini seperti waktu suami saya sakit seperti ini. Jadi dia merasa nyaman walaupun dia sakit, dia nggak terasa seperti orang sakit. Dia masih bisa melakukan aktivitas kantornya di rumah, ya itu contohnya. Jadi kayak gitu tuh gambaran itu benar, ya gitu. Oke, nah ini jadi seperti itu. Nah, mekanisme layanannya seperti apa? Nah, dimulai dari fase persiapan, evaluasi dulu kebutuhan pasien oleh dokter atau perawat. Tuh, hebat kan kita emang selalu bergandengan dengan dokternya, ya atau perawatnya doang juga. Kalau pelayanannya tentang luka, kita bisa ngelihat doang, udah bisa, ya. Kemudian pembuatan rencana perawatan individu. Kemudian pengaturan jadwal kunjungan perawat ke rumah, koordinasi dengan tim kesehatan lainnya. Ya. Nah, kemudian proses layanan ini seperti apa? Kunjungan perawat yang diberikan ke rumah pasien setelah tahu alamatnya segala macamnya, ya. Pengambilan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian pelaksanaan perawatan medis, misalnya kalau dia ada injeksi atau perawatan luka, kita rawat lukanya. Pemantauan kondisi pasien yang dan pelaporan ke dokter. Kalau misalnya kita emang lagi bergabung dengan dokter, ya sedang mengurus suatu penyakit, ya. Kemudian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan dan pengobatan. Contohnya, kita udah tahu pasiennya nih lagi tekanan darahnya lagi tinggi hasil pemeriksaan fisik dia. Nah, kita informasikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu hebatnya perawat, ya. Nah, bagaimana kita harus hafal faktor risiko terjadinya hipertensi itu seperti apa? Misalnya, oh nggak boleh, oh misalnya makan daging-dagingan merah dulu, oh nggak boleh apalagi, ya kan nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini. Kalau dia nanya, kenapa rokok nggak boleh? Kamu harus tahu bisa ngasih justifikasinya, ya gitu. Nah, kemudian koordinasi dengan dokter dan tim kesehatan lainnya. Nah, layanan khususnya apa? Misalnya terapi fisik, okupasi, dan bicara. Jadi, tuh mekanisme layanan itu juga ada. Jadi kita nanti si orang yayasan itu tadi biasanya si perawat dia melakukan kolaborasi dengan apa keilmuan lain. Contohnya dia ngadu apa ngubungin tentang orang fisioterapi atau terapi kerja, okupasi dan bicara, speech terapi. Ya. Kemudian pengelolaan nyeri itu. Dia lihat juga tingkat nyerinya seperti apa selain dia menggunakan obat-obatan karena nggak semuanya penghilang rasanya nyeri itu aman, ya karena dia bisa melemahkan otot-otot pernapasan, ya. Nah, kemudian pengelolaan luka dan perawatan kulit, pengelolaan infus juga sama. Apalagi kalau pasiennya terpasang infus di rumah, misalnya. Nah, infusnya ini misalnya cairan yang melalui makanan yang melalui infus, jadi parenteral feeding ya contohnya. Tuh. Nah, itu kan dia perlu tuh ada pengelolaannya ya setiap berapa kali. Nah, kemudian pengobatan intravena yang perlu diberikan tadi yang Ibu awal bilang. Ada obat yang perlu diberikan dua kali diinjeksi atau satu kali terus dia akan datangnya setiap jam berapa ya itu bisa.
ya. Nah, kemudian pemantauan kondisi kronis, diabetes, hipertensi untuk melakukan tadi pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan tekanan darahnya, ya gitu. Itu biasanya kalau ke rumah sakit kan mahal, jadi dia terus ngantri lagi lama. Nah, akhirnya dia minta tolong ke yayasan tadi. Nah, kemudian catatan pelayanan lainnya yang perlu dilakukan oleh si perawat setelah melakukan itu semua, pendokumentasian. Nah, isinya apa? Catatan perawat tentang kondisi pasien, kemudian laporan ke dokter dan tim kesehatan lainnya. Itu komunikasinya harus jalan. Bahwa udah dilakukan fisioterapi oleh tenaga fisioterapi pada jam berapa, ya kan? Nah, kemudian sudah diberikan suntikan apa pada jam berapa. Nah, terus perkembangan pasiennya seperti apa. Hasil pemeriksaan fisik yang diinformasikan. Nah, kemudian pembaharuan rencana perawatan individu. Ada nggak yang perlu diinikan? Atau pada saat si dokter kunjungan sudah ada informasi bahwa ini. Nah, berarti si perawat manajemen tadi itu langsung apa namanya sudah membuat perencanaan yang baru untuk pasien yang dilakukan perawatan di rumah tadi. Nah, evaluasinya seperti apa yang dilakukan dan pengawasannya? Evaluasi keefektifan perawatan, efektif tidak, kenapa kok nggak sembuh-sembuh lukanya, apa yang terjadi. Nah itu harus mahir di situ perawat melakukan observasi terhadap perkembangan dari lukanya. Kemudian pengawasan kondisi pasien secara teratur, ya gitu itu evaluasinya. Nah kemudian penyesuaian rencana perawatan individu. Kalau misalnya dia emang nggak cocok menggunakan krim yang digunakan di dalam perawatan tadi, berarti kita udah bisa merubah apa ya gitu. Atau dia sensitif terhadap penggunaan obat atau obat-obatan, nah itu kita bisa menuliskan tadi penyesuaian di rencana perawatan individu, ya itu contohnya. Bisa aja dia dari nggak bisa berdiri, dari nggak bisa duduk, beraktivitas turun dari tempat tidur, kita rubah lagi. Oh sekarang maju lagi, perencanaannya meningkat, dia harus bisa berapa, dia bisa melangkah berapa, ya itu contoh. Nah kemudian ya, nah ini sumber dayanya siapa aja? Ada profesional, ada dokter, ada terapis, ada perangkat medisnya, ya. Kemudian ada obat-obatannya juga, ya gitu. Bahkan kadang-kadang si yayasan tadi juga udah memiliki apotek sendiri, ya sehingga kalau dibutuhkan apa dia udah langsung bisa menyediakan. Wah, itu udah lebih berkembang lagi, ya gitu. Hebat kan? Itu contohnya, ya. Nah, kemudian kriterianya apa kalau dikatakan untuk penerimaan layanan itu tadi? Pasiennya dengan kondisi medis yang memerlukan perawatan di rumah. Jadi nggak semuanya gayanya misalnya karena orang mampu terus dia minta dilakukan apa gitu ya, beda lagi ya untuk layanan fisioterapi meses, misalnya meses pijat gitu misalnya enggak, jadi kita nggak melayani gitu kecuali kita buka cabang bisnis lagi yaitu tentang pijat, ya kan gitu itu contoh. Jadi bedakan fisioterapi dengan pijat, ya gitu. Jadi pasiennya dengan kondisi medis yang memang memerlukan, misalnya dia udah terminal, misalnya dia memang menderita penyakit kronis tadi, ya gitu. Terus dia ada luka yang kronis yang nggak sembuh-sembuh, ya kan gitu. Baru kita terima. Nah kalau misalnya tadi Ibu bilang itu bisa-bisa aja, tapi yayasannya udah beda lagi, Bang. Oh itu mah udah unsur bisnis kita yang lain, ya.
Nah, kemudian pasien yang tidak dapat berobat ke rumah sakit tuh. Jadi dia nggak mampu untuk datangin rumah sakitnya, terlalu jauh, perlu biaya, perlu dana, perlu ongkos, lebih mahal. Pasien yang memerlukan perawatan lanjutan setelah rawat inap, ya. Terus untuk praktis dia bisa datang ke situ. Kelebihannya apa? Biaya lebih rendah dibandingkan rawat inap. Kenyamanan dan keamanan di rumah sendiri. Enak, nyaman. Ya. Bahkan kalau rumahnya ber-AC juga udah lebih nyaman lagi kayak udah di hotel. Ya. Pengawasan kondisi pasien secara teratur bisa dilihat. Ya, terus nggak terpisah dari ruang rawat. Keluarga bisa ngeliatin di situ pasiennya kondisinya seperti apa. Ya, itu kayak waktu ayah saya mau sakratul maut, pas saya ngomong kita beli oksigen dulu kan, takut nanti malam tutup karena malam tahun baru pada saat itu malam libur. Ternyata saya ngomong begitu, muka ayah saya udah berubah. Saya lihat, mukanya jadi begini. Ini kayak dalam hati saya kayak orang ngomong, ternyata itu apa dia nggak mau saya tinggal ya. Akhirnya saya angkat mama saya bopong, suruh minta maaf sama ayah saya. Untung ayah saya masih mendengar. Akhirnya kita semua pada minta maaf. Setelah itu langsung meninggal. Itu kelebihan kita kalau kita pernah di rumah sakit, ya, dibandingkan kita nggak pernah sama sekali memegang pasien. Tuh, makanya diingatkan harusnya kamu bangga dari rumah sakit karena kamu tahu bagaimana sakratul maut itu akan terjadi. Setelah itu udah ayah saya nggak ada, ya, mukanya udah berubah. Terus saya langsung ada kakak ipar saya yang dokter, saya bilang tolong dicek itu masih ada nggak ininya arteri karotisnya, masih ada denyutnya nggak. Aku takut salah, jadi saya takut salah kalau saya nggak merasa nggak ada. Ternyata memang sudah nggak ada. Ya, terus saya memang udah berpesan pada saat itu kalau udah terjadi gini saya jangan dibawa lagi ke rumah sakit PON. Ya, dia udah capek. Nah, berarti adik saya yang kepala bidang diklat waktu itu di rumah sakit PON bilang, Kak, bawa ke rumah sakit, ayah udah ngomong begini, jadi nggak usah, udah kita rawat di rumah gitu. Ya, jadi seperti itu ada keuntungannya, kelebihannya seperti itu. Kita bisa berada dia, kita bisa mendampingi dia sampai dia menjalani sakratul mautnya. Ya. Kemudian pengawasan kondisi pasien secara teratur, edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan. Itu yang saya rasakan kelebihan kita menjadi perawat. Jadi jangan pernah sedih menjadi perawat, tapi bangga kita juga bisa menciptakan generasi yang cerdas-cerdas karena kita udah tahu clue-cluenya, ya. Selain doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Gitu. Nah, sumber pembiayaannya dari mana tadi yang ini Ibu bilang, ya, sumber pembiayaannya yang pembiayaan publik. Jadi ada yang dari BPJS karena dia pusat rujukan BPJS, dia boleh dirujuk ke sana, ya. Kemudian program jaminan kesehatan nasional JKN ini tadinya awalnya main-main, tapi dia bisa bekerja sama dengan badan-badan itu. Dana bantuan sosial berarti ini dengan bansos, ya. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Tuh. Apalagi kalau ada mantan keluarga pejabat yang dirawat di klinik itu, ya, atau rumah sakit itu. Ya, jadi sumber ini dengan proposal yang jelas, nyata, dan memang digunakan, tidak dikorupsi, itu bisa diberikan. Tuh. Ya, dari awalnya cuma kolaborasi, lama-lama dia tadi dikasih dari pemerintah. Sama yayasan-yayasan yang lain kan itu juga. Ya. Jadi karena ini kayaknya perlu dibantu karena dia juga membantu pemerintah untuk melancarkan program kesehatan, contohnya. Kemudian sumber pembiayaan swasta itu ada asuransi kesehatan swasta yang memang mempunyai link dengan yayasan tersebut atau rumah sakit tersebut. Ya. Kemudian
perusahaan ini ya, perusahaan manfaat kesehatan tuh. Ya, kemudian dana perusahaan, biaya sendiri ke pasien. Nah, tuh yang kadang-kadang kita kalau dia orang mampu enak, tapi kalau orang nggak mampu tuh akhirnya itu tadi, mudah-mudahan aja si klinik tadi memiliki jatah untuk orang nggak mampunya berapa persen gitu, misalnya 20% atau 10% ya dari jumlah pasien yang hadir. Nah, sumber pembiayaan internasional kalau dia udah maju rumah sakitnya, bahwa dia juga mempunyai yayasan itu atau departemen itu, maka dia bisa aja, WHO pun juga bisa nyumbang, kemudian UNICEF, USAID, ya, kemudian Badan PBB lainnya itu udah tingkat tinggi, ya, gitu. Jadi si AN ini emang luas banget, ya, gitu. Nah, kemudian sumber pembiayaan lainnya lagi ada donasi sumbangan, misalnya ada konglomerat yang menyumbang boleh, atau nggak mesti jadi konglomerat kok. Kalau orang mau nyumbang, yang penting nggak usah orang lain tahu ya. Kalau dia mau nyumbang, nyumbang aja gitu. Itu bisa digunakan. Kemudian kerjasama dengan organisasi non-governmental, NGO, ya. Kemudian program corporate social responsibility, CSR. Ini juga karena dia berada di lingkungan situ, akhirnya perusahaan yang ada di situ memberikan donasi, boleh. Dana dari yayasan kesehatan ini juga bisa, ya gitu. Jadi banyak ininya kalau yayasan yang kamu bangun itu atau klinik yang kamu bangun itu udah berkembang dengan baik, itu bisa dapetin dari tadi dengan kerjasama yang baik, ya gitu. Ya, donasi sebetulnya sih itu yang tadi Ibu bilangin. Ada suatu ustadz yang saya dengar gini, sebetulnya uang saya nggak banyak, tapi saya berusaha dari hasil, misalnya saya ngadain ceramah, itu uang yang saya dapatkan saya suka tadi sumbangkan ke sana gitu, itu contohnya. Jadi sangka orang dia nyumbang dulu banyak, terus dia bilang untuk nyumbang itu nggak perlu uang banyak, katanya yang penting niat kita seperti apa gitu. Maksudnya bukan jadi konglomerat nyumbang, justru setelah jadi konglomerat juga jarang yang mau bermurah hati, ya di situ. Nah itu karena mati itu sewaktu-waktu katanya. Tapi benar juga, ternyata dia ustadz yang di usia muda, ya, ternyata dia meninggal pada zaman COVID, ya gitu. Saya sering mendengarkan juga sih, kadang-kadang ada ilmunya itu sesuai gitu sama yang saya pelajari. Nah, kemudian tadi kriteria pembiayaannya seperti apa? Ada kriteria medis, ya, gitu, diagnosis, kondisi pasien. Jadi udah ada harga tersendiri di situ. Kriteria keuangan. Nah, kan kamu belajar ini, nanti kamu kalau misalnya nyemplung di situ, kamu jadi udah tahu. Kamu mau ngecek juga udah tahu. Oh, ini kan ada begini, di sini ada enggak. Nah, terus kalau misalnya belum ada, berarti kamu mengembangkan untuk ke arah sana, ya kan? Kapasitas membayar, kriteria administratif, tuh, prosedur, dokumen yang harus dikumpulkan apa. Kalau dia tadi bisa masuk, nggak punya uang, terus kita mau bantu, harus ada dokumen apa aja, ya kan gitu. Supaya kita nanti dari dana donasi tadi bisa manfaatkan itu, tapi benar-benar digunakan untuk tadi orang yang butuh, bukan disimpangkan. Yang suka yang cobaan yang orang punya, yang mengelola adalah keinginan untuk menyimpangkan itu biasanya lebih tinggi, ya gitu, dibandingkan keinginan untuk berbagi dengan yang tidak mampu. Itu ingat-ingat, hati-hati, itu adalah cobaan, ya gitu, yang membawa kamu ke arah kegagalan. Ini udah hampir tingkat tinggi gara-gara dikit doang, akhirnya kamu gagal di situ. Nah, dokumen yang diperlukan apa? Untuk tadi, ya, kartu identitas pasien, rekam medisnya untuk masuk tuh, ya, untuk dirawat di situ, surat rujukan dokter, gitu.
dokumen asuransi. Misalkan dokter suka ada yang gini, nanti kalau untuk perawatan lukanya pergi ke klinik ini aja ya, gitu. Nah, atau rumah perawatan ini, gitu. Ya, jadi dia udah si dokter itu udah tahu mana yang mau diarahkan. Ya, kadang-kadang dia juga merupakan salah satu orang yang ada di klinik itu, yang dia juga punya dana di situ, punya saham di situ. Nah, kemudian dokumen asuransi kalau ada, jadi dia udah nanya dulu, bisa nggak asuransi ini digunakan di sini, ada linknya nggak, gitu. Jadi bisa dirembes gitu ya. Nah, kemudian bukti pembayarannya ya jika biaya sendiri, gitu. Nah, kadang-kadang perawatan paliatif dan perawatan akhir hayat dapat diberikan melalui perawatan kesehatan di rumah. Oh, ini tadi yang ini salah tempat ini kayaknya deh, ya. Kemudian pemantauan dan pembinaan dan penilaiannya. Yang dipantau apanya? Setelah kita melakukan itu semua, setelah kita tahu, ya. Pemantauan kondisi pasien secara teratur, kemudian pemantauan kepatuhan pasien. Jadi kalau kita operan antara perawatan satu, besoknya kita yang perawat hari Selasanya udah beda. Itu kita harus operan sama perawat yang itu. Apa aja yang udah dilakukan kemarin selain ada di buku laporan tadi, ya, tentang pasien yang sedang dirawat. Jadi pemantauan kondisi pasien secara teratur, pemantauan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan, kemudian pemantauan efek samping obat-obatan, kemudian pemantauan peralatan medis, pemantauan kebersihan dan keselamatan lingkungan, ya. Nah, itu semua harus dilakukan gitu. Ya. Kemudian yang gak kalah penting juga uh, sampai pemantauan ya tadi ya. Ya, ini pemantauan kebersihan dan keselamatan lingkungan, pemantauan dokumen rekam mediknya, ya, pemantauan komunikasi antara tim HAM dan pasien. Jadi itu komunikasi tetap dijaga antara tim tadi. Ya. Karena kan yang datang kunjungan berubah-berubah tuh di antara tim. Baik itu tim yang berurusan dengan obat, baik tim yang berurusan dengan pemeriksaan misalnya kayak TLM-nya, ya, gitu, dan pasiennya, ya, itu tetap dipantau, ya. Dokumentasi rekam medis itu sama, apakah itu dicatat terus kalau habis melakukan, ya. Jadi pada saat pasien ada ketidakteraturan yang harusnya dilakukan 3 hari sekali, dia nggak datang, terus pasiennya memburuk, jadi itu ada catatannya. Orang pada saat ini katanya nggak usah dikunjungi dulu, katanya mintanya nggak 3 hari sekali, tapi mintanya 6 hari sekali atau seminggu sekali. Itu contohnya, ya. Jadi pencatatan itu penting banget karena pencatatan itu juga bisa sebagai bukti legal kalau terjadi sesuatu. Jadi bukan nggak berisiko juga, ya. Karena yang pakai ini nggak biasanya apa namanya, orang-orang kaya, ya. Nah, pembinaan di sini pelatihan dan pendidikan bagi petugas HN dilakukan, pengembangan kemampuan dan keterampilan, kemudian pembinaan etika dan profesionalisme, kemudian pembinaan komunikasi efektif. Nah, itu juga kan kamu udah belajar tuh komunikasi efektif. Nah, di dalam melakukan aktivitas ini, ya, apalagi ini kan profesional, ya, jadi itu betul-betul dijaga. Jadi nggak ada omongan lagi kita berbicara ngurus pasien, kita berbicara tentang anak sama teman kita atau apa, sampai kita telat memberikan keprofesionalan kita tadi, ya, gitu tindakan. Nah, kemudian pembinaan kerjasama tim itu juga bagaimana hubungan atasan bawahan itu tetap dijaga supaya tadi rasa kenyamanannya tetap bisa dijaga antar tim tadi. Tidak boleh saling menyalahkan, tetapi kerja tim yang baik sama aja kamu di dalam kelompok. Jangan
nggak bisa ngejawab, nyalahin temannya, padahal kamu sendiri kenapa nggak bisa ngejawab, ya kan? Nah, jadi harusnya saling mengintrospeksi diri, terus memperbaiki ke depannya harus bagaimana, ya. Doa supaya tetap baik, ya. Nah, kemudian pengembangan protokol dan prosedur dicek sesuai dengan update kondisi keadaan pada saat sekarang. Ya, itu masih dipakai enggak? SOP masih bisa dipakai enggak? Cek lagi. Masih sesuai enggak? Gitu. Ya, kalau mau berkembang. Kemudian pembinaan penggunaan teknologi. Nah, kalau dia kurang bisa lancar mengoperasionalkan hal-hal digital, dia juga perlu dilatih. Nah, jangan pelit sama teman, dikasih tahu, ya. Terus yang nggak tahu juga harusnya inisiatif. Kayak ibu aja nggak tahu, suka belajar sama mahasiswa. Ini ibu nggak tahu, tolong dong, gitu. Ya, justru kalau kita malu, kitanya akhirnya tersesat. Tapi kalau kita nggak malu, kita sukses, ya kan gitu. Walaupun misalnya kita hasil dari dikasih tahu, ya gitu. Contohnya nih, waktu ibu sekolah, karena kita dosen kali kita tahu jadi apa yang akan keluar itunya soalnya. Jadi teman saya yang dari Karaus kan, nah tolong dong ini apa sih yang mau keluar, kata anak sini kasih tahu, saya coret-coret nih. Saya sendiri yang udah nyoret-coret nggak baca, ya. Dia perfect nilainya 90 karena dia baca semua yang saya kasih tahu. Kalau saya nggak belajar, makanya saya bilang nggak belajar pasti nggak bisa. Jadi kalau orang nilainya tinggi dia bilang nggak belajar, bisa ngibul, bohong, ya gitu. Itu saya udah buktikan sendiri. Jadi kalau saya nggak belajar, saya nggak berani ngomong, diem aja, ya gitu. Karena takut salah ngasih saran. Ya, apalagi terkait dengan nyawa orang, ya gitu. Sama anak saya juga, kalau saya lagi ngajarin matematik nih misalnya, saya lupa, saya bilang mami lupa, nanti mami buka buku dulu ya, gitu. Ya. Ada suatu saat saya begini, saya nggak belajar. Itu kalau rumus itu gimana secara penggunaannya ya gitu ya misalnya. Saya ngasih tahu dia terus salah. Mami ngasih tahunya salah. Tuh, ya. Jadi sampai sekarang tuh anak saya suka bercandain. Ya gitu. Pinteran anaknya daripada ibunya. Saya bilang ya pantas lah gitu. Ya. Saya bilang saya bercandain gizinya aja beda. Saya gituin. Ya, jadi kita ngeledekinnya gitu. Kamu makan telurnya 4, mami cuma makan telurnya 1 dibagi 4 zaman dulu. Ya kan gitu. Itu contohnya. Saya bercanda. Ya. Jadi kayak gitu gambarannya. Nah, jadi pembinaannya juga mesti kita jaga. Ya, terus penilaian yang dinilai apanya? Evaluasi keefektifan perawatannya. Itu perawatan lukanya efektif apa enggak? Tekniknya, salepnya yang digunakan sering enggak? Dipakainya tipis atau tebal, karena itu akan berpengaruh. Ada yang instruksinya tipis saja udah sembuh, ada yang harus tebal, ya gitu. Penilaian kualitas layanan, ramah enggak, menyenangkan enggak, maksudnya orangnya itu enggak takut melihat muka kita, ya gitu. Karena bawaannya jutek mulu, lagian juga ngapain sih bawaannya itu muka jutek mulu, ya orang hidup aja cuma sebentar, ya gitu. Nah kemudian penilaian kepuasan pasien. Gitu, kita lihat pasiennya gimana, dia kecewa apa dia puas sama jawaban kita. Kalau dia minta ini kan untuk apa, kita bisa menjelaskan, itu juga salah satu kepuasan. Kemudian penilaian kemampuan petugas AN itu juga penting. Jadi kita nggak nyasar, oh ambil yang belum lulus deh karena murah, itu juga kayaknya jarang deh dilakukan. Ya kecuali orang itu udah kenal banget sama individu itu, ya gitu. Itu saya dulu pernah, ya tapi dia udah kenal banget sama saya, makanya saya sebelum lulus sudah, kamu kerja di sini aja nanti gitu, di waktu di RS, ya. Jadi kalau sekarang karena orang melek hukum ya, kita bahaya kalau misalnya
nggak hati-hati begini. Sama sekarang aja kamu di rumah sakit juga hati-hati. Karena jangan sampai kita dijadiin tempat cari uang orang, ya gitu. Kemudian penilaian penggunaan sumber daya. Kemudian penilaian kepatuhan terhadap standar. Jadi standar itu dibaca ulang bagaimana digunakannya. Standar yang MPS itu udah hafal, ya gitu. Penilaian dampak pada kualitas hidup pasien. Itu tindakan yang kamu lakukan betul nggak atau di rekayasa supaya pembayarannya lebih mahal gitu. Nah itu juga nggak bagus ya, bisa kayak gitu. Nah, kemudian indikator penilaiannya apa? Satu, tingkat kepuasan pasiennya, tingkat kesembuhan pasiennya. Pasiennya harusnya kalau pasien dengan pos operasi biasanya luka operasinya dalam jangka waktu sekian hari juga udah hilang. Nyeri juga gitu, nggak sampai seminggu udah hilang. Beda dengan orang yang sesar misalnya itu contohnya. Artinya itu perawatan itu berjalan dengan baik. Kemudian waktu perawatannya, ya, kemudian biaya perawatannya itu kemahalan apa enggak sih gitu. Jangan mentang-mentang pasien butuh terus kita itunya mahal. Jangan juga. Berarti nilai kemanusiaannya nggak ada. Ya disesuaikan lah misalnya. Oh dia nggak bisa beli peralatan luka yang modern, berarti ya kita pakai yang generik tapi mungkin agak lama tapi lebih bisa membantu pasien itu. Kemudian kualitas layanan, kemampuan petugasnya, ya itu juga merupakan indikator keberhasilan. Ya, kemudian kepatuhan terhadap standar itu ada checklistnya tersendiri dibikin. Oh tadi dia habis kerja seperti apa? Nah itu biasanya nanti juga siapa yang menilai kamu? Pasien kamu. Makanya pasien kamu tuh kamu ada di manajemen rumah sakit itu karena pasien kamu, pasien yang mengatakan saya aja begini waktu saya lagi penelitian sama Bu Deswani tentang ostoma. Nah, saya ngambilnya kan pada pasien kanker di Darmaisnya Ibu Wida yang ngajarin di Wida Gitiarja itu Gitarja. Itu dia murid kita dari kimia 17 yang sekarang udah miliuner, ya kan? Nah, itu si pasien orang Cina. Nah, suster kenal nggak sama suster Wida? Waduh, suster itu pinter, bagus suster, baik hati, nggak jijian dalam merawat luka pasien. Itu dia nggak tahu yang di depannya ibu gurunya dulu, ya kan waktu di akademi. Nah, pas saya ketemu, saya sampaikan tetap dijaga. Nah, sekarang dia udah menjadi miliuner itu tadi. Ya temennya Ibu Pramita, dia seangkatan dengan Ibu Pramita kalau nggak salah. Ya. Nah, itu ya. Jadi tingkat kepuasan pasien itu yang menyebabkan dia dokter salut ya gitu sampai dokter juga nanya si Prof Hari waktu itu nanya Bu Nelly kenal nggak masih udah ya itu alumni kita pinter ya apa mahasiswanya kayak gitu kayaknya sih ya kali Prof soalnya yang daftarnya ratusan yang diterima cuma 40 sama enggak cuma satu kelas kami terimanya 40 karena waktu zaman itu cuma kita emang nerima 40 jadi betul-betul kualitasnya terjamin itu contohnya ya gitu tapi sekarang juga banyak karena jumlah penduduknya udah banyak berarti harapannya kualitasnya masih terjaga. Nah kualitas itu diingetin ada di dalam diri masing-masing. Ingat ya kamu bukan bodoh, kamu nggak ada di sini. Jujur aja. Saya mengingatkan kembali itu. Jadi saya percaya mahasiswa, ya, saya tidak pernah ragu dengan kamu. Tapi tadi tolong benahi dengan baik, manfaatkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dengan baik untuk berbuat kebaikan merawat pasien. Gitu percaya. Ya. Makanya kamu lihat coba mana ada PKKMB dari itu di dalam nggak ada.
pasti 4. Ya, padahal mungkin kamu merasa saya kurang di sini. Kenapa? Karena saya udah yakin kamu pasti bisa. Setelah kamu berada langsung dengan pasien. Oke, nah kemudian jadi yang depan tuh yang menilai kepuasan itu pasien, kamu mau sampai di manajemen rumah sakit itu yang menilai itu pasien. Kemudian tingkat kesembuhan pasien, waktu perawatan, berapa lama digunakan, biaya perawatan, kualitas pelayanan, ya, kemampuan petugas, gitu. Kepatuhan terhadap standar, ya, balik lagi kayak gitu. Metode penilaiannya ada observasi langsung, ada wawancara dengan pasien dan keluarga itu tadi kan. Jadi pasien yang ditanya, nah, itu kan tadi ibu berdasarkan pengalaman doang. Kalau kamu melihat perawat itu bagus apa enggak, ditanyanya ke pasiennya langsung. Ya, jadi wawancara dengan pasien keluarga, analisis dokumentasi yang dicatat itu apa aja, ya betul nggak yang dia lakukan, dia catat di situ dengan baik, dengan jelas, orang temennya bisa baca. Evaluasi kinerja itu ya, pengukur kualitasnya. Survei kepuasan pasien, kemudian analisis data statistik. Ya. Nah ini referensinya yang dipakai, kamu boleh buka American Nurses Association. Di situ ada cerita tentang KN ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta kemudian Organisasi Kesehatan Dunia, Peraturan Menteri Kesehatan, belum ada yang baru kan, saya search yang update yang terbaru. BPJS, ya, ya, Kementerian Standar Pelayanan Keperawatan Kesehatan. Nah, ini mah gampang dapetnya dengan masuk aja. Oke, sampai sini, alhamdulillah. Udah selesai, makanya saya bilang kok waktunya panjang banget. Ya. Ibu stop dulu. Di sini ada pertanyaan, cukup jelas nggak informasi dari ibu? Benar-benar gampang dipelajari ya. Si pen nanti saya kirim Indri saya kirim ya ininya. Indri maafin juga tadi pagi kamu kan jangan kaget-kagetan ngirim jadwalnya, jujur aja karena saya udah punya jadwal ada 4 pertemuan di 4 kelas beda ya gitu. Jadi yang akan datang tahu ya. Karena gini Indri, ibu sekarang tiap malam udah ngecekin itu apa namanya WA. Nah ini siapa aja, cuman jeleknya saya yang nggak ada namanya, saya nggak mau baca. Nah makanya kan nama kamu saya kasih nama tuh WA-nya, jadi supaya saya bisa ini si Indri, si pen HN gitu tuh contohnya ya kan gitu. Oke Indri ya, jadi udah tahu. Untuk ke dosen yang lainnya juga gitu, jangan kaget-kagetan ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Indri mana? Indri ada nggak? Rame banget ya. Ibu-ibu rame banget sih, aku lagi ngajar nih. Biasanya kalau barang-barang luar. Maaf ya ibu-ibu, aku lagi ngajar nih, keramaian banget. Bukan udah selesai ngajar? Belum ya, sampai 14.40 tahu jamnya Neng. Mami dari pagi ngajar. Ya. Oke. Ya, maaf ya, rame kali ke sana ya. Biasa ibu-ibunya lagi istirahat soalnya. Kita aja yang aneh nih, jamnya jam istirahat, kamu juga jam istirahat kan, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan di jam sekarang, jadi istirahatnya agak banyak ya kan gitu. Oke, Dila ada pertanyaan nggak Dila? Paham ya, gampang dipahami kan? Bahkan kamu nanti yang punya klinik kali ya. Nah tadi jadi kalau punya klinik nanti jangan sungkan-sungkan untuk nyumbang gitu ke orang yang nggak mampunya. Oke. Baik sampai sini, kalau nggak ada pertanyaan, Maula ada pertanyaan nggak Maula? Cukup jelas. Cukup jelas ya Maula, bukannya kamu pakai jilbab ya? Enggak Ibu. Oh enggak ya. Soalnya nama kamu Maula gitu loh, Maula Karima lagi ya.
Ibu belum belum sih Bu. Jangan baca dulu, kamu pelajarin dulu baru kamu udah ngerti pakai. Ya, jadi jangan terpaksa juga. Oke, jadi kan jadi lakukan sesuatu itu kalau kamu udah pahamin, kalau kamu udah pahamin gak usah dilakukan, ya sia-sia. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Atia? Ada pertanyaan nggak, Atia? Nggak pada tidur kan? Ya, ya alhamdulillah. Nanti Ibu share itunya. Tolong dipelajari, udah tingkat 4, jadi udah semakin tambah mantap, semakin dewasa, semakin paham kondisi pasien, ya, gitu. Terakhir, mohon maaf pada yang kurang berkenan, ya, selamat istirahat. Mungkin kamu juga capek dari pagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, tapi mohon maaf Ibu, ini dulu Ibu apa SS dulu Tapi judulnya. ini Indri, Ibu emang cuman satu judul ini doang kan? Ibu cuma satu judul ini aja, tapi Iya. jam dulu Ibu kita SS dulu. Bukan, maksud Ibu jamnya kok panjang banget gitu. Ya, Jamnya ya kan sampai 14.40 tadi. Ya ya, kan? Ya, kemarin ya udah nggak apa-apa. Ya, cuman Ibu bingung aja apa salah ngitung apa enggak. Oke, ya Ibu. Dok, silakan. Ibu Ibu bisa on cam? Itu Ibu rusak deh kayaknya deh. Oh ya Bu. Ini soalnya laptop yang murahan. Mau beli lagi sayang udah mau pensiun. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan di Raisen aja Ibu. Lain tempat Ya. Raisen Oh, RSN. ya Raisen biar tetap ada di layar yang pertama. Ada di mana sih? Ada di option ya? Iya, Lupa. di apa Dari mana? Atau kalau nggak itu nggak apa-apa ya kan? Ada nama ibu kan di situ. ada. Oh ya udah. Namanya aja ya, Hendri. Menurut KI satu dua tiga. Oke, tuh oke, lanjut. ada yang lagi ngajar ya kita berisik. Besok kesini Pak. Besok kesini. Kami satu begini. Bawa segalanya bawa. Iya pulang mana itu. Yang RKI gimana? Udah siap nih? Pergi ke luar negeri to go abroad. Are you ready? I think you has ready for to go abroad ya. Mana coba yang RKI siapa? Nola, udah siap ya Nola? Ya Allah Ibu. Doa dong, ya kan? Ya sukses ya, yang RKI betul-betul dia internasional kelasnya betul-betul terimplementasikan nyata, ya, gitu. Amin dong, ya. Oke, Bu Rasa cukup, sudah kan? Indri udah enough belum? Iya Ibu izin untuk kelas A Ibu. Oh belum ya, oke silakan. Iya, buat teman-teman kelas A boleh raise hand dan on cam. Buat Rantis boleh di lower hand. Slide 1, Iya. slide 2. Baik, kelas A sudah. Iya, selanjutnya untuk kelas B, silakan di raise hand. Aku jadi teman makan. Untuk Muhammad Bintang bisa di lower Jadi hand. teman makan siapa yang mau makan? Sudah makan ya. Sedangkan makin tua makin oh ya. Dari Mbak enak ingat bapak.